Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita mau mendiskusikan suatu topik yang cukup menarik ya. Jadi, saya menemukan sebuah artikel atau berita ya di salah satu media elektronik nasional yang salah satu headline judulnya adalah pesepak bola adalah pekerja. Nah, kemudian saya tertarik untuk membaca berita tersebut. Nah, kemudian saya mulai berpikir apakah benar seorang atlet sepak bola itu adalah seorang pekerja? Bisa nggak benar-benar itu dijadikan sebagai hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja dalam konteks ketenagakerjaan sebagaimana umumnya? Nah, di sini saya mulai mencoba menggali hal-hal terkait aturan ketenagakerjaan yang mencangkup hal-hal dasar dari pekerja dan mencoba memasukkan konten itu atau hal tersebut ke dalam suatu konteks sebuah atlet. Nah, seperti apa ulasannya kita simak ya. Nah, sebelum ke materi, disclaimer dulu ya. Jadi video ini yang pertama hanya untuk tujuan edukasi atau untuk berbagi pengalaman. Yang kedua, video ini bukan nasihat hukum ya. Jadi kalau Anda butuh nasihat hukum ya silahkan Anda hubungi lawyer Anda atau hubungi LBH tempat. Nah, yang ketiga, video ini kemungkinan bisa jadi out of date karena ada perubahan-perubahan di masa mendatang, sehingga isi dari video ini atau kontennya atau konteksnya sudah tidak relevan lagi ya. Nah, kita langsung masuk saja ke materi ya. Yang pertama ya, ini berita yang saya dapatkan ya dari Harian Kompas atau media elektronik Kompas ya. Jadi kolaborasi APPI dan Kemenaker, pesepak bola sah jadi pekerja, wajibkan pemain dapat BPJS. Nah, jadi ini dimuat di kompas.com tanggal 22 November 2021 jam 20.42 WIB. Nah, jadi baru saja ini ya, rilis ya. Nah, menarik ya kalau saya baca di situ ternyata penekanannya di sini selain atlet sepak bola adalah pekerja, dia ditekankan pada iuran BPJS-nya. Ya, ini menurut saya ya sah-sah saja memiliki persepsi seperti itu, tapi menurut saya kok kurang pas ya. Nah, memang di berita tersebut diulas kenapa kok atlet bola itu bisa dikategorikan sebagai pekerja, karena ada unsur pemberi kerja yaitu klubnya, ada pekerja yaitu atletnya, hubungan kerja dalam bentuk kontrak, kemudian ada perintah, ada upah, dan ada pekerjaan. Maka atau unsur-unsur itu disimpulkan bahwa atlet sepak bola adalah sebuah atau seorang pekerja seperti itu. Nah, kemudian ditekankan lagi bahwa karena pekerjaannya sifatnya resikonya tinggi, bisa cedera, maka lebih baik ikut BPJS. Ditekankan untuk wajib untuk ikut BPJS supaya mendapat perlindungan. Nah, coba kita masukkan konteks ketenagakerjaan ya, bagaimana pekerja biasanya dalam atlet. Nah, yang pertama, pekerja pasti tunduk pada aturan ketenagakerjaan dan undang-undang dan aturan-aturan pelaksananya, ini pasti. Nah, pertanyaan kedua, jika pekerja maka tunduk pada PK, PP atau PKB. Nah, pertanyaannya kalau sebuah klub punya aturan main atau aturan perusahaan, apakah juga aturan itu mengikat kepada si pemain bolanya? Karena setahu saya pemain bolanya tuh cuma terikat atas kontrak. Jadi kalau kita pegawai itu kan, kalau kita pegawai klub bisa jadi kita kerja karena bagian administrasi klub gitu. Administrasi klub bola kita masuk mungkin rutin ya, Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat, jam 8 atau jam 9 sampai jam 5 dan seterusnya. Tapi apakah juga pemain bola harus terikat seperti itu? Nah, terus yang kedua, apakah memang dalam setiap klub bola akan ada muncul PK, PP atau bahkan PKB? Ya. Nah, atau artinya ada waktu kerja. Waktu kerja mungkin bisa tercover di kontrak yang dibikin antara
klub dengan si atlet bola ini. Mungkin di situ disampaikan bahwa si pemain harus latihan setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa dan seterusnya. Mungkin ini masih relevan. Nah, kemudian yang agak aneh adalah struktur upah. Yakin akan diberlakukan struktur upah pada tiap-tiap atlet bola, karena setahu saya ketika seorang atlet dikontrak itu struktur upahnya akan jadi agak apa ya, agak bervariasi. Struktur upah pun itu nanti akan berdampak kepada jenjang karir ya, biasanya seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah memang ada jenjang karir untuk pemain bola? Katakanlah jenjang karir, saya juga nggak tahu apakah jenjang karir itu mulai dari pemain masa kerja, tapi saya lihat juga masa kerja nggak ada hubungannya, karena biasanya atlet sepak bola itu dikontrak mungkin paling banter 5 tahun, 3 tahun, setelah itu selesai. Artinya apakah ada jenjang karirnya, atau memang perlu dibikin jenjang karir, katakanlah setelah jadi pemain, jadi asisten pelatih, kemudian bisa jadi pelatih. Nah, ini menurut saya kok agak aneh, agak nggak pas dengan perspektif atau pengetahuan saya sebagaimana seorang atlet bola itu diberlakukannya seperti itu ya. Kemudian apakah mungkin juga akan ada serikat pekerja yang membela para pemain bola kalau dia adalah pekerja? Apakah mungkin nanti para pekerja itu, para pemain bola itu membentuk suatu serikat? Ya, ini juga agak aneh, karena kadang kontraknya pun cuma setahun, 6 bulan, kadang seperti itu juga. Nah, ini yang agak kurang masuk dalam apa ya, paradigma pekerja atlet bola itu adalah pekerja. Terus kemudian ada kompensasi PHK. Ini mungkin saja terjadi, tetapi ini mungkin saja dimunculkan di kontrak antara pemain bola dan klubnya. Tetapi akan menjadi aneh jika ini masuk di kategori hubungan industrial, karena katakanlah ada perselisihan, dipecat nih atau diberhentikan kontraknya sewaktu-waktu. Emang nanti akan gugatannya lari ke bipartit, tripartit atau PPHI. Kok saya belum pernah melihat ada gugatan PHI yang mengatasnamakan pemain bola. Ya, pemain bola menggugat klubnya supaya dipekerjakan kembali atau menggugat pesangon. Nah, karena agak kurang masuk ya. Nah, jadi beberapa hal tadi membuat saya berpikir apakah benar, apakah sudah tepat bahwa atlet sepak bola itu bisa dikategorikan sebagai pekerja. Nah, kalau saya sendiri berpendapat bahwa lebih tepat atlet sepak bola itu adalah pekerja profesional, ya, seperti dokter, advokat, atau spesialis yang lain, ya. Kenapa? Karena dia bekerja berdasarkan kontrak profesional, ya. Jadi bukan berdasarkan dia dedikasinya ke suatu perusahaan, bukan, tapi ke sebuah kontrak profesional, ya. Bekerja seperti kayak advokat itu kan kerjanya berdasarkan kontrak dengan kliennya mau ya dia lanjut, isi kontraknya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian kalau kontrak multi years atau tahunan, maka juga bisa disesuaikan. Nah, jika terkait BPJS atau asuransi tadi juga bisa dilakukan, karena BPJS pun juga menerima pembayaran berdasarkan pekerja profesional, kan? Apakah BPJS kesehatan itu harus jadi pekerja dulu untuk bisa mengiur? Kan tidak. Pekerja lepas pun, pekerja profesional pun bisa menjadi anggota BPJS, kan? Jadi menanggapi berita bahwa pesepak bola adalah pekerja, menurut saya kurang pas, karena pendapat saya lebih pas adalah dia pekerja, tapi pekerja profesional, bukan pekerja yang kita ibaratkan sebagai pekerja pada umumnya,
ya. Jadi dia itu pekerja profesional seperti itu. Nah, saya pikir itu pendapat saya ya, atau pemahaman saya mengenai berita tadi. Jadi jika ada pendapat lain atau mungkin cara pandang lain, silakan saja komentar di kolom komentar. Tentu akan memperkaya pemikiran kita. Kalaupun ada hal yang memang tadi saya sampaikan kurang tepat atau salah, ya saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.